Halo, selamat pagi semuanya. Jangan lupa mengawali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Di video kali ini, Miss akan membahas bagaimana bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan nanti akan ada contoh-contohnya. So, simak video ini sampai habis ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Lisa dan Rose. Mereka baru saja membeli buku di suatu toko buku. Mari sama-sama kita simak percakapan mereka. Lisa, "Hai Rose, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Dibalas oleh Rose, "Iya nih, pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku tulis. Kamu beli apa saja, Liz?" "Saya hanya beli 3 buku, Rose. Buku ini untuk adik saya yang kelas 7 SMP." Nah, di sini kita lihat bahwa banyak buku yang disebutkan oleh Rose dan Lisa itu berbeda. Rose menyebutkan banyak buku dalam satuan kardus, sementara Lisa menyebutkan banyak buku dengan satuan buku atau satuan. Ya. Nah, dari percakapan mereka, maka bisa kita tuliskan Rose membeli 2 kardus dan 3 buku tulis. Ya, ini belanjaan Rose. Kemudian Lisa itu membeli hanya 4 buku tulis saja. Maka bisalah kita buat bentuk aljabarnya. Belanjaan Rose itu 2x tambah 3, sementara Lisa itu 4. X di sini kita simbolkan untuk menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Karena Rose tidak menyebutkan berapa jumlah yang ada, berapa jumlah buku yang ada di dalam kardus. Jadi kita simbolkan dengan X. Ya, maka 2x tambah 3 ini adalah salah satu bentuk dari aljabar. Nah, kita lanjutkan. Nih ya, 2x tambah 3 ini belanjaan Rose tadi yang sudah kita buat bentuk aljabarnya, ini kita tidak tahu berapa nilainya. Namun, jika kita misalkan X-nya itu adalah 10, artinya apa? Jumlah buku yang ada di dalam kardus itu senilai 10 buah ya. Maka nilai dari 2x tambah 3 itu bisa kita cari dengan menggantikan nilai X menjadi 10. Maka 2 kita kalikan ke 10, hasilnya 20, kemudian ditambahkan 3, maka kita perolehlah hasilnya 23. Nah, jika kalian masih bingung, kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah kardus yang pertama. Nah, tadi kan kita misalkan bukunya ada 10. Maka kita keluarkan bukunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buku tulis yang kita keluarkan dari kardus. Nah, kemudian kardus yang kedua, pastikan jumlahnya sama-sama 10 ya. Maka coba hitung udah berapa buku yang sudah kita keluarkan. Ya, ada 20 ya. Namun kan ada 3 lagi yang dibeli oleh Rose. Tuh 2, 3. Maka jumlah buku yang kita hitung, jumlah buku yang dibeli oleh Rose itu 20 tambah 3, hasilnya adalah 23 buku. Ini jika X-nya adalah 10 ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Bagaimana jika kita ambil nilai X sama dengan 14? Artinya buku yang ada di dalam kardus itu adalah 14. Maka 2x tambah 3 bentuk aljabarnya tadi, itu X-nya kita ganti menjadi 14 ya. Nah, kita kalikan dengan 2, hasilnya 28, dan kita tambahkan dengan 3, hasilnya 31. Maka ilustrasinya sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kardusnya, kita keluarkan bukunya. Tadi kan kita misalkan buku yang di dalam kardus itu adalah 14. Ya, ini ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 buku untuk kardus pertama. Untuk kardus kedua juga kan sama.
ya, ada 14. Maka sudah berapa buku yang kita hitung? Ada 28, ditambah 3 lagi ya. Maka 28 tambah 3 hasilnya 31 buku. Maka jika kita masukkan nilai X, tadi kan yang pertama X-nya 10, maka jumlah bukunya kan 23. Jika kita masukkan nilai X-nya 14, maka buku yang kita hitung seluruhnya adalah 31. Maka bisa kita simpulkan nilai pada bentuk aljabar itu bergantung pada nilai X. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian bagaimana sih bentuk dari aljabar tersebut? Nah, kita ambil contoh sebelumnya ya. 2X tambah 3 merupakan salah satu bentuk dari aljabar. Nanti kita akan pelajari bagaimana unsur-unsur dari bentuk aljabar tersebut. Yang pertama adalah suku, yang kedua adalah koefisien, yang ketiga adalah variabel, dan terakhir adalah konstanta. Oke, nah sekarang kita lihat 2X tambah 3. Nah, di sini 2X merupakan suku. Ya, 2X dinamakan suku dan 3 juga dinamakan suku. Artinya bentuk aljabar 2X ditambah 3 mempunyai 2 suku. Nah, dari mana kita tahu suatu bentuk aljabar itu adalah suku? Nah, kita lihat di situ ada tanda operasi. Suku-suku pada bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda operasi. Operasi penjumlahan ataupun pengurangan saja ya. Nah, sekarang kita lihat 2X tambah 3 itu tadi kan mempunyai 2 suku. Yang pertama 2X, yang kedua adalah 3. Maka bentuk aljabar ini dinamakan binomial ya, atau suku 2. Nah, jika hanya terdapat bentuk aljabar X, 2 maupun 2X, maka bentuk aljabar tersebut dinamakan monomial atau suku 1. Nah, kemudian bagaimana jika terdapat 3 suku? Seperti 2X tambah 3Y tambah 7, maka disebut trinomial atau suku 3. Nah, dan yang terakhir, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku, maka disebut polinomial, seperti contoh yang bisa kalian lihat di slide, yaitu 2X tambah 3Y tambah 7Z tambah 10. Atau nanti kalian bisa lihat di buku, ada banyak contoh-contohnya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk unsur-unsurnya kita lihat ya. Kita ambil contoh yang sama, 2X tambah 3. Di sini 2 itu dikatakan sebagai koefisien. X dinamakan variabel dan 3 juga dinamakan konstanta. Oke, perlu kalian ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Ya, kemudian variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C sampai dengan Z. Nah, pada contoh ini Miss ambil huruf X. Oke. Nah, kemudian konstanta. Konstanta itu merupakan angka yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai variabel. Bisa dipahami ya? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita bahas yang pertama, minus 5X. Kita lihat dulu, minus 5X, bentuk aljabar ini terdapat berapa suku? Ya, cuma 1 ya. Karena cuma 1, maka bentuk aljabar ini disebut dengan monomial. Oke. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Nah, yang pertama, koefisiennya mana? Ya, koefisien ini ya, angkanya. Angkanya. Ingat, kalau angkanya ada di depannya negatif, diikut sertakan ya. Nah, maka koefisiennya adalah minus 5. Sementara variabelnya adalah X.
Nah, sekarang kita cek apakah pada bentuk aljabar ini terdapat konstanta? Tidak ya, karena tidak ada angka yang berdiri sendiri. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, kita cek ada berapa suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut. Iya, ada 2. Yang pertama adalah 12x, 12y maksudnya. Yang kedua adalah 2 ya. Maka bentuk aljabar tersebut dinamakan dengan binomial atau suku 2. Sekarang kita cek unsur-unsur dari bentuk aljabar tersebut. 12y ditambah 2. Koefisiennya yang mana? Ya, koefisiennya adalah 12 yang berdampingan dengan huruf atau variabel ya. Nah, kemudian konstantannya ada atau tidak? Ada. Ada angka yang berdiri sendiri kan? Iya, 2. 2 merupakan konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Gampang ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, kita cek dulu ada berapa suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut. Iya, ada 3. Suku yang pertama adalah min x, suku yang kedua adalah x kuadrat, suku yang ketiga adalah 5. Setiap suku dipisahkan oleh tanda operasi. Di sini adalah operasi penjumlahan ya yang misahkannya ya. Nah, kita lihat maka bentuk aljabar ini dinamakan dengan trinomial atau suku 3. Sekarang kita cek unsur-unsurnya. Minus x ditambah x kuadrat ditambah 5. Nah, sekarang kita lihat apakah terdapat koefisien pada bentuk aljabar ini? Iya, ada atau tidak? Nah, ini sudah Miss kotaki nih. Iya, itu merupakan koefisiennya. Nah, pada x kuadrat ada atau tidak? Ada ya. Nah, yang Miss kotaki itu adalah angka yang tersembunyi. Kita lihat dulu ini. Jika ada suku minus x, maka koefisiennya adalah minus 1 ya. Jika ada suku x ataupun x kuadrat pada soal ini, maka koefisiennya adalah 1. Oke, perlu diketahui bahwa jika koefisiennya 1, cukup dituliskan variabelnya saja. Atau pada soal ini, jika koefisiennya minus 1, maka cukup dituliskan dengan minus x. Tidak perlu tuliskan minus 1x. Jadi cukup tuliskan minus x sukunya. Ataupun jika koefisiennya 1, maka cukup tuliskan x saja. Ataupun x kuadrat saja. Ya, jadi ada angka yang terselubung yaitu angka 1. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita berlanjut ke variabelnya, yang mana merupakan variabel. Kalau dikatakan variabel berarti hurufnya ya. Tidak ada negatif, tidak ada yang positif, hurufnya saja. Maka x merupakan variabelnya dan juga x kuadrat. Kalau variabelnya berbentuk perpangkatan, ikut sertakan juga perpangkatannya. Namun jika negatif dan positifnya itu berarti itu termasuk ke koefisiennya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Adakah konstanta pada bentuk aljabar tersebut? Iya, ada ya. Nah, ini dia yang merupakan konstantanya. Paham ya? Sekarang masuk kita ke soal yang nomor 4. Nah, di sini ada bentuk aljabar 10x kuadrat dikurang 2x tambah y dikurang 1. Sekarang kalian cek ada berapa suku yang terdapat pada bentuk aljabar itu. Ya, ada 4. Karena ada 4 suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut, maka bentuk aljabar itu kita namakan polinomial. Oke, nah sekarang kita cek unsur-unsurnya. Nah, di sini coba sebutkan koefisien dari bentuk aljabar tersebut. Cek saja ya dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Suku pertama, koefisiennya berapa? Angkanya yang dilihat ya, angkanya.
Angkanya bukan pangkat ya, beda. Angka yang di depan variabel. Ya, 10. Suku kedua, koefisiennya berapa? Ya, minus 2. Suku ketiga, koefisiennya? Ingat penjelasan Miss sebelumnya. Iya, 1 ya. Ada 1 namun tidak ditulis di sana. Cukup dituliskan Y. Oke, ada lagi? Cukup ya. Maka bisa kita tuliskan koefisiennya 10. Itu yang ini minus 2 adalah suku kedua. Dan koefisien suku ketiga adalah 1. Paham ya? Sekarang kita lanjut. Variabel. Sekarang kalian cek dulu suku variabel pada suku yang pertama. Iya, di sampingnya koefisien suku pertama itu X kuadrat ya. X kuadrat, kemudian suku kedua adalah X. Ya, dan Y pada suku ketiga. Ada tidak konstanta di sini? Ada. Yang terakhir ya, maka konstantanya adalah minus 1. Ingat, minusnya harus diikut sertakan. Paham ya sampai di sini? Oke. Baiklah anak-anak Miss semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.